Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Sejarah Nasakom. Upaya Soekarno menyatukan tiga kekuatan politik. Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden karena Soekarno menghendaki demokrasi terpimpin dan Nasakom. Konsep nasionalisme, agama, dan komunisme Nasakom dicetuskan oleh Soekarno. Rumusan ini mewakili tiga pilar utama yang menjadi kekuatan politik bangsa Indonesia sejak era pergerakan nasional hingga pasca kemerdekaan. Nasakom sendiri menjadi ciri khas era demokrasi terpimpin yang berlangsung pada 1959 hingga 1965. Namun gagasan ini ternyata sudah dipikirkan oleh Soekarno jauh sebelum itu, yakni pada 1926. Dalam artikelnya di Surat Kabar Suluh Indonesia Muda, Soekarno menulis, "Dengan jalan yang kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa paham nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu jalan lain. Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, inilah asas-asas yang dipegang teguh oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah paham-paham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini." Soekarno mudah menilai ada tiga aliran politik yang menjadi pilar pergerakan nasional dalam kehidupan bangsa pada zaman kolonial Belanda. Pertama adalah kelompok nasionalis yang diwakili idisi partai. Kedua, golongan muslim dalam syarikat Islam. Dan yang ketiga, Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan ideologi Marxisme. Dwi Tunggal pecah kongsi. 3 dekade berselang, tepatnya 1956, setelah Indonesia merdeka, Bung Karno mengumandangkan kembali gagasan yang pernah dilontarkannya pada 1926. Ia mengkritik sistem demokrasi parlementer yang dianggapnya tidak cocok diterapkan di Indonesia. Dikutip dari Demokrasi untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta 2010, karya Zulfikri Sulaiman, demokrasi parlementer melindungi sistem kapitalisme karena menurut Soekarno, parlemen dikuasai oleh kaum borjuis dan oleh karenanya tidak akan bisa memakmurkan rakyat. Tak hanya itu, Bung Karno juga menganggap sistem demokrasi parlementer juga bisa membahayakan pemerintahan. Di dalam demokrasi parlementer, tiap-tiap orang bisa menjadi raja, tiap-tiap orang bisa memilih, tiap-tiap orang bisa dipilih, tiap-tiap orang bisa memupuk kekuasaan untuk menjatuhkan menteri-menteri dari singgasananya. Pada Februari 1956, Soekarno mengusulkan konsep baru yang disebut demokrasi terpimpin dengan berpondasi kepada tiga pilar utama, Nasakom. Rosian Anwar dalam In Memoriam mengenang yang wafat 2002 mengungkapkan, konsep demokrasi terpimpin dan Nasakom ditentang oleh Muhammad Hatta, sang wakil presiden. Menurut Rosian, Nasakom berarti bekerja sama dengan PKI, dan Hatta kurang cocok dengan itu. Bagi Hatta, demokrasi terpimpin membuat kekuasaan negara kian terpusat kepada sosok presiden, dan itulah yang memang terjadi. Syafi'i Ma'arif dalam Demokrasi dan Nasionalisme, Pengalaman Indonesia, terbit 1996 menyebut Hatta mundur dari kursi wakil presiden karena Soekarno semakin otoriter. Dwi Tunggal dan akhirnya tanggal
dua sosok proklamator berpisah jalan. Hatta menepi, Soekarno semakin kokoh di puncak kekuasaan. Taktik politik Soekarno. Sepeninggal Hatta, Soekarno semakin leluasa mengkampanyekan konsep nasakomnya dengan sistem demokrasi terpimpin. Bung Karno menyatukan tiga kekuatan politik dengan tujuan yang semakin memperkuat posisinya. Nasakom memang menjadi tiga faksi utama dalam perpolitikan Indonesia kala itu. Ada partai-partai politik berhaluan nasionalis, terutama Partai Nasional Indonesia (PNI) besutan Soekarno, termasuk kalangan militer. Ada kelompok Islam Mata Masumi dan Nahdlatul Ulama, serta golongan kiri yang dimotori PKI. Tak berhenti di situ, Soekarno bahkan menyatakan bahwa Nasakom merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam politik. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1961, sang penguasa berucap lantang, "Siapa yang setuju kepada Pancasila harus setuju kepada Nasakom. Siapa yang tidak setuju kepada Nasakom sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila." Seru Soekarno dikutip dalam buku Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, terbit 2004, ditulis oleh Yan S. Aritona. Soekarno melanjutkan, "Sekarang saya tambah, siapa setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945 harus setuju kepada Nasakom. Siapa tidak setuju kepada Nasakom sebenarnya tidak setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kampanye Nasakom bahkan dibawa Bung Karno hingga ke forum internasional. Dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 30 September 1960 di New York, Amerika Serikat, Soekarno menyampaikan pidato bertajuk "To Build the World New". Soekarno menawarkan sebuah konsep tata dunia yang baru. Soekarno ketika itu merangkum konsepsi politiknya dengan Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. Sebut Bernard Dam, periset senior yang telah banyak meneliti tentang sejarah Asia Tenggara dan Indonesia, dalam wawancara dengan Dewi.com. Pemahaman komunisme di sini adalah sebagai sosialisme, karena dasar pemikirannya adalah prinsip keadilan sosial yang juga menjadi dasar pemikiran politik Karl Marx, ibu profesor berdarah Jerman kelahiran Sumatera ini. Sehingga Soekarno yakin bahwa perbedaan dan perpecahan dunia dalam persaingan ideologis saat itu bisa dijawab dengan menghormati nasionalisme, agama, dan prinsip sosialisme. Selanjutnya, dalam sidang Pancatunggal seluruh Indonesia yang digelar di Istana Negara 23 Oktober 1965, Soekarno lagi-lagi menegaskan tentang pentingnya Nasakom. "Ik ben nasionalis, ik ben Islamis, sosialis, 3 in 1, 3 in 1. Aku adalah perasaan daripada Nasakom," kata Bung Karno. Disampaikan Soekarno bahkan ketika pengaruhnya mulai luluh dan pamor PKI hancur akibat gerakan 30 September G30S 1965. Namun sekuat apapun Bung Karno mempertahankan Nasakomnya, rumusan ini akhirnya kandas seiring peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru pimpinan Soeharto yang anti komunis. Demikian kura-kura Pakar Lambi Sundel.